Kami di sini akan melaksanakan KKL, yaitu kuliah kerja lapangan dengan tema jelajah wisata sejarah makam Juang Mandor yang berada di Mandor. Bagaimana keseruannya? Silahkan ikutin kami terus ya. Stay tune. Hai teman-teman, sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju Mandor, yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Landak yang berjarak 88 km dari kota Pontianak. Kami akan melaksanakan KKL 2 yang bertemakan Jelajah Wisata Sejarah Makam Juang Mandor. Nah, sedikit bercerita nih teman-teman. Di Mandor, pernah terjadi sebuah tragedi sejarah kelam pada tahun 1944, di mana tentara Jepang melakukan pembantaian massal di Kalimantan Barat terhadap kalangan feodal lokal, cerdik pandai, hingga rakyat jelata dari berbagai etnis, suku, maupun agama. A few moments later. Kita sudah sampai di gerbang menuju Landak. Sebenarnya ada tulisan selamat datang dan juga Kabupaten Landak, namun terhalang oleh pepohonan. Nah, sekarang kita sudah tiba di Mandor nih teman-teman. Di depan sana, kita akan belok ke sebelah kanan. Kita sudah hampir sampai di makam Juang Mandor, teman-teman. Halo teman-teman. Nah, saat ini saya sedang berada di depan gerbang makam Juang Mandor. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana keadaan di dalam? Yuk ikutan. Ini adalah jalan menuju makam Juang Mandor, teman-teman. Jaraknya cukup jauh dari gerbang yang di depan tadi. Nah, jalan di depan kami bercabang dua. Yang di sebelah kiri merupakan tempat parkir dan ada kantin juga. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan jalan masuk ke makam Juang Mandor yang bernama Jalan Kematian. Sebelum memasuki makam Juang Mandor, terlebih dahulu kami mendatangi rumah juru kunci makam Juang Mandor untuk meminta izin dan juga sekedar bertanya-tanya mengenai makam Juang Mandor. Juru kunci di sini berjumlah 6 orang, namun saat kami datang hanya ada 4 orang juru kunci. Hai teman-teman. Nah, saat ini kita udah sampai nih di makam Juang Mandor. Dimana penampilannya kayak gini nih. Yuk ikut kita. Nah, teman-teman, dari depan gerbang tadi sudah terlihat kan relief. Ini adalah relief yang merupakan gambaran kekejaman Jepang terhadap masyarakat Mandor. Mereka mengambil semua hasil bumi masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Dan pada gambar selanjutnya, para tokoh masyarakat dan juga cendekiawan, termasuk Dr. Rubini, melakukan rapat tertutup tanpa diketahui oleh tentara Jepang, yang dimana rapat ini membahas tentang pengusiran tentara Jepang oleh masyarakat setempat dan juga para tokoh-tokoh adat termasuk Dr. Rubini tersebut. Namun, ternyata ada yang mengkhianati dan memberitahu rencana tersebut kepada tentara Jepang untuk kepentingan sendiri. Dan mereka ditangkap oleh para tentara Jepang. Termasuklah di antaranya Dr. Rubini yang menjadi salah satu korban dari kekejaman tentara Jepang. Dan juga para tokoh-tokoh yang berada pada saat rapat tersebut. Mereka diseret dan dipukuli tanpa ampun oleh para tentara Jepang. Terlihat pada gambar tersebut, mereka diseret oleh para tentara Jepang. Mereka ditodongkan senjata tajam dan juga mereka ditodong senapan. Dengan kondisi yang mengenaskan dan tanpa ampun, mereka diseret dengan kejamnya dengan kepala yang ditutup. Beberapa di antara mereka ada yang dibawa menggunakan mobil dan ada juga yang dibawa dengan menggunakan jalan kaki. Mereka diseret dan mereka dibawa ke tempat untuk pengeksekusian.
Gambar relief ini tidak semuanya menyatu. Di tengah-tengahnya ada juga tugu yang dipersembahkan untuk para korban kekejaman Jepang tersebut. Nanti akan kami tunjukkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada relief sebelumnya. Pada gambar relief selanjutnya, para cendekiawan dan masyarakat sekitar dieksekusi oleh para tentara Jepang dengan sadisnya, termasuklah di dalamnya tadi Dr. Rubini dan para tokoh yang melakukan rapat. Dan tak sedikit pula para wanita yang digunakan sebagai pemuas nafsu para tentara Jepang sebelum mereka dieksekusi dan dibantai. Pada gambar selanjutnya, terlihat orang-orang berbaris di depan lubang di mana lubang tersebut adalah lubang yang akan mengubur mereka sesaat setelah mereka dieksekusi. Pada relief tersebut dibuat sentuhan seolah-olah itu adalah lubang yang digunakan untuk mengubur para korban. Dan pada gambar yang terakhir, para tokoh dan masyarakat mandor melakukan perlawanan. Mengapa mereka bisa melakukan perlawanan? Karena pada saat itu, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu dan masyarakat mandor menggunakan waktu tersebut untuk melakukan perlawanan. Ini adalah tugu yang di tengah-tengah relief tadi. Tugu ini disahkan pada tanggal 28 Juni 1977 bersamaan dengan ziarah massal. Selanjutnya, kita berjalan menuju areal pemakaman. Makam di sini ada 10 teman-teman. Karena jaraknya yang cukup jauh, jadi kita menggunakan mobil, tidak berjalan kaki, lumayan capek. Kami dipandu oleh juru kunci juga. Nah, di depan itu adalah makam yang pertama yang ada di makam Juang Mandor, tepatnya makam 1. Ini adalah makam 1 di makam Juang Mandor. Berbeda dengan makam-makam yang lainnya pada pemakaman pada umumnya, pemakaman ini lebih ke seperti yang bisa dilihat di belakang, di samping saya. Pemakaman itu bentuknya seperti ini, jadi lebih panjang pemakaman, artinya di bawah sini itu lebih banyak lagi korbannya. Seperti yang teman-teman lihat, di makam ini terdapat pasir-pasir dengan jumlah yang sangat banyak, yang dimana dulunya makam ini berlubang dan tidak tertutup oleh tanah. Jadi, oleh masyarakat sekitar ditutup tanah dan diberi pasir-pasir pada permukaan atas makam tersebut. Oke, ini adalah makam kedua dari makam Juang Mandor. Total semuanya itu ada 10 dan ini adalah yang kedua, kurang lebih sama dengan makam yang pertama tadi, besar dan luasnya juga kurang lebih sama. Baik, ini adalah makam Juang yang ketiga berdekatan dengan makam Juang yang keempat. Ini adalah makam Juang yang keempat yang berdekatan dengan makam Juang ketiga. Untuk besar kecil makamnya kurang lebih sama. Untuk pembantaian yang dilakukan di makam ini datanya kurang diketahui berapa banyaknya. Baik teman-teman, ini makam Juang Mandor yang kelima. Ini makam yang paling panjang dari makam sebelumnya. Cerita orang tua. Baik, ini makam Juang Mandor, makam yang keenam, di mana ini makam yang paling lebar dari makam kelima. Baik teman-teman, ini adalah makam Juang yang ketujuh. Makam Juang yang ketujuh besar panjangnya sama dengan makam Juang yang ketiga. Pada saat kami menuju makam ke-8, juru kunci menunjukkan satu lapangan terbuka yang dipagari oleh kayu-kayu, dan di tengah-tengah lapangan tersebut ada batu yang dibangun untuk menyimbolkan bahwa di tempat inilah sebagian korban dipancung. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa Sultan Hamid II adalah orang yang berjasa memprakarsai pembangunan makam massal dan pengumpulan tulang belulang korban keganasan Jepang pada masa itu.
Nah, teman-teman, di sini merupakan lapangan di mana dahulu lapangan ini merupakan tempat penyiksaan atau pemancingan korban-korban yang ada di makam Juang Mandor. Baiklah, ini adalah makam ke-9. Satu makam lagi kami mencapai makam ke-10 pada makam Juang Mandor. Bisa dilihat di belakang saya bahwa makam ini sepertinya ukurannya lebih pendek daripada makam yang lainnya. Pada saat kami menuju makam ke-10, kami melihat muda-mudi yang berkumpul bahkan berpacaran di areal makam Juang Mandor ini. Sangat disayangkan, sebuah areal makam yang dianggap sakral justru malah dijadikan tempat berpacaran oleh muda-mudi sekitar tempat ini. Ini adalah makam ke-10 di makam Juang Mandor. Berbeda dengan makam yang lainnya, makam ini lebih istimewa. Makam ini seperti pendopo dan makam ini juga dipagari. Mari kita lihat ke bagian dalamnya, teman-teman. Kira-kira seperti inilah bagian dalam makam ke-10 di makam Juang Mandor. Oke, teman-teman, ini adalah makam Juang Mandor ke-10. Akhirnya kita tiba di makam yang ke-10. Di sini bisa kita lihat di samping kanan kiri dan belakang saya ada berbagai foto-foto. Nah, di sini itu adalah makam dari para bangsawan-bangsawan yang ada di Kalimantan Barat, para cendekiawan dan seperti para pemikir-pemikir yang ada di Kalimantan Barat itu dimakamkannya di sini. Mengapa makam ini berbeda dari makam yang lainnya? Karena itu tadi di sini adalah makam yang paling banyak para bangsawan Kalimantan Barat. Bisa dilihat dari foto-foto yang lainnya. Foto 2 ini adalah foto terbesar di dalam ruangan yang ada di makam ke-10 ini. Mengapa begitu? Di samping saya ini adalah foto dari Dr. Rubini dan juga istrinya Dr. Rubini. Beliau merupakan dokter adalah salah satu korban dari kekejaman Jepang di masa itu. Dr. Rubini sebenarnya bukan asli dari Kalimantan Barat. Beliau berasal dari Bandung. Tetapi beliau menjadi korban kekejaman Jepang di Kalimantan Barat, tepatnya di Mandor. Dan di samping saya ini adalah salah satu tempat yang berbentuk suatu kotak, di mana tempat ini digunakan untuk para peziarah menabur bunga. Jadi di dalam kotak ini sebenarnya ini ada kotaknya karena ditutup oleh kain kuning. Di sini tempat untuk menaruh bunga yang ditabur untuk para arwah-arwah yang ada di sini.